Hai teman-teman, dimanapun kalian semua berada, jumpa lagi dengan saya, Silvana Viana. Di video saya kali ini, saya akan berbagi video ketika kami, Jemaat Rayon Silo, GKI Bethel Malasilen, pergi beribadah di rumah keluarga Penatua Bapak Martinus Lendemere di Aimas, Kabupaten Sorong. Ikuti videonya ya, selamat menonton. Ibadah keluarga Rayon Silo ini dipimpin oleh Bapak Penatua Henry Mangangui. Yang menuntut kita senantiasa dalam hidup ini, terlebih kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga, dan saya jemput kita semua berdiri. Kita puji Tuhan. Dan nyanyian rohani nomor 9 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar beri nyanyianmu bernyanyi besar. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar beri nyanyianmu berbunyi besar. Mari kita habiskan ibadah kita di petang hari ini. Kita berdoa. Ibadah rumah tangga dalam jemaat GKI Bethel Malasilen yang kami selenggarakan dalam kehidupan keluarga besar Bapak Martinus M. Lendemere di tempat ini. Kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita yang beribadah. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bersama-sama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan baca dan kita renungkan secara bersama-sama, belajar dari firman Tuhan ini, menyadari akan segala keterbatasan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa meminta kekuatan daripada Allah melalui Roh Kudus. Kita dimampukan memahami dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur bahwa kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kami dapat berdiri dan duduk, itu semua karena kehebatan kuasa-Mu. Kami tak dapat mengungkapkan dengan kata-kata kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya satu kalimat yang kami ungkapkan, kami terus bersyukur atas kebaikan-Mu. Di dalam jam ibadah rumah tangga di saat ini, dalam kehidupan keluarga besar Lendemere, kami hendak membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu yang telah ditetapkan oleh GKI di tanah Papua untuk kami renungkan dalam seminggu berjalan. Kami percaya bahwa firman ini hidup dalam kehidupan kami, dan kami seperti rusa yang merindukan air akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian berkat kami, dan kami dapat bawa pulang dan kami terapkan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas, penuh salah dan dosa, penuh kelemahan, yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, hamba minta ampun. Biarlah Tuhan sucikan hamba, untuk hamba dapat berkata-kata, sehingga firman Tuhan ini dapat diterima oleh jemaat-Mu. Begitupun dengan jemaat semua yang mendengar. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, sehingga ketika mereka mendengar,
Mereka bukan saja mendengar, tapi mereka mau melakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini, dan yang tergerak hatinya dapat mengambil bagian dalam satu ayat demi satu ayat. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia bagi kita yang membaca, mendengar, terlebih secara khusus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu serta anak-anak, keluarga Bapak Martinus dan Mary yang diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak mengurangi sukacita meskipun Bapak dan Ibu dan Mary ada dalam perjalanan tugas keluar kota, tapi kita percaya bahwa kehidupan anak-anak dan seisi rumah senantiasa dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan secara bersama-sama di saat ini merupakan bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada hari Minggu yang lalu. Dan pada firman Tuhan ini Rasul Paulus menuliskan surat Filipi kepada jemaat di Filipi. Itu ditujukan kepada semua semua pendiri jemaat dan diaken. Ya, kalau dikategorikan dalam satu ini, pendiri jemaat dan diaken itu adalah penatua dan syemasi atau hamba-hamba Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia ada dalam penjara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mengurangi sukacita dari Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Dia begitu prihatin, dia begitu memperhatikan jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Secara khusus pada jemaat di Filipi yang bagian firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini pada pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Sinode GKI di Tanah Papua mengangkat satu tema, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kita pelajari bersama, kita baca bersama tadi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,
kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya Rasul Paulus menekankan penting dalam satu kesatuan berjemaah. Hal-hal yang harus kita pegang. Rasul Paulus hendak menegaskan kepada jemaat di Filipi bahwa ketika mereka bersatu, sehati, sepikir, sejiwa, seroh, mereka tidak mudah terpecah belah. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, yang hendak kita belajar juga secara bersama-sama. Bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan berjemaah, apalagi kita GKI Betel Malaysia, kalau tidak salah kita ada sekitar 1000 lebih jiwa. Nah, ada sekitar 300-400 kakak di sana. Nah, Rasul Paulus hendak menekankan kepada kita, secara khusus kita di Rayon Silo juga, bahwa untuk menjadi satu, kita harus hati, sepikir, sejiwa dan seroh. Jangan ada yang mementingkan dirinya sendiri, tetapi menganggap yang lain itu lebih penting dari dirinya sendiri. Tidak memprioritaskan keinginan sendiri. Ya, terkadang kita, ya, ini pengalaman hidup. Terkadang kita dalam kehidupan berjemaah, karena kita merasa bahwa kita pelayan, kita lebih tinggi. Ya, kita merasa bahwa kita hamba Tuhan, kita lebih tinggi. Kita memerintah seotoriter kita. Tetapi firman Tuhan di saat ini begitu indah. Rasul Paulus menekankan kepada kita menganggap yang lain lebih penting daripada diri sendiri. Rasul Paulus hendak menekankan kepada kita bahwa dalam satu persekutuan kita juga harus merendahkan diri. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9 di sana. Ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 di situ mengajarkan tentang bagaimana kita merendahkan diri. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terutama pada ayatnya yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pribadi Yesus Kristus yang merendahkan diri. Bapak Ibu serta anak-anak, anggota jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saya selalu berpikir, siapa kita manusia sehingga kita selalu menyombongkan diri. Kasihan, kata orang cuma oleh Mazmur diponis 60, 70, 80 tahun. Tetapi 60, 70, 80 tahun itu terkadang kita juga masih mau menyombongkan diri seakan-akan kita memiliki segala-galanya dalam dunia ini. Pada ayat yang ke-6 ini Rasul Paulus menekankan bahwa bagaimana kita harus menjadi seperti pribadi Yesus Kristus. Dia tidak menganggap kesetaraan, kesamaannya dengan Allah. Dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, sehingga dia melakukan manusia itu seperti budak. Tidak. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi hamba yang hina sampai mati di kayu salib. Nah itu yang harus kita teladani. Tuhan saja begitu, baru kita. Saya selalu berkata begitu. Tuhan Yesus saja dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa saya Tuhan, saya berkuasa atas langit dan bumi. Tidak. Tapi ada juga kita hamba-hamba Tuhan, jemaat, terkadang memiliki segala-galanya dalam hidup ini, memiliki titel, memiliki jabatan yang lebih tinggi dari yang lain. Ketika ada kesalahan dalam jemaat, ketika ada persetujuan dalam jemaat, sudah mempukul dada, saya ini seorang pejabat, saya ini seorang ini. Itu yang Rasul Paulus tidak inginkan terjadi dalam persekutuan jemaat di Filipi. Itu pun dalam kehidupan berjemaat kita GKI Betel Malaysia, Rayon Silo secara khusus. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus
satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah segala yang kita miliki, segala yang kita capai, segala yang kita impikan, segala yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita terbatas. Ya toh? Karena kita terbatas. Ya, apa tuh? Di Mazmur kan sudah katakan bahwa 70 tahun. Kebanggaannya setelah itu adalah kesukaran dan penderitaan. Kalau macam Bapak Marewa orang yang sudah umur 70, 80 ke atas, ya pasti sudah merasa sudah lebih ini tubuh ini. Seperti waktu mama di rumah sudah duduk so tidak bisa lagi. Nah, itu akhir hidup manusia. Dan pada endingnya adalah Tuhan memanggil kita. Pertanyaannya, ketika Tuhan panggil kita, apa yang selama ini kita lakukan? Apa selama ini yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita akan masuk, kita sudah masuk pada tahap pertama pemilihan majelis. Tentunya ini juga menjadi pembelajaran bagi calon-calon majelis yang akan datang, bahwa ketika harus kerja di kebun anggur Tuhan memang berat, tetapi Tuhan selalu memberikan damai dan sukacita. Persekutuan keluarga Rayon Silo, keluarga Bapak Emble Denere yang diberkati Tuhan. 3 hal yang harus kita ambil dari pembacaan di saat ini. Kita harus bersatu selaku jemaat GKI Bethel Malaysia Rayon Silo secara khusus. Satu pikiran, satu tujuan, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Supaya apa? Apapun yang diembankan oleh kita dalam tugas bergereja, kita dapat capai. Yang kedua, mari kita merendahkan diri seperti pribadi Yesus Kristus, pribadi yang sungguh mulia. Dia sebagai Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah menjadi suatu hal yang dibanggakan, melainkan dia merendahkan diri dan menjadi seorang hamba yang hina sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, jangan angkuh, jangan sombong dalam hidup ini, sebab hidup kita terbatas. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Amin. Doa yang hendak dibawakan oleh jemaat secara khusus tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita satu dalam doa syafaat kita dan kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah. Kami telah dikenyangkan dengan sabda firman-Mu yang begitu indah. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi dan kepada jemaat Bethel Malaysia secara khusus Rayon Silo di saat ini, untuk tetap bersatu dalam satu pikiran, satu jiwa dan satu tujuan, dan harus merendahkan diri dalam hidup ini sama seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, tolong kami semua selaku persekutuan jemaat untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena selaku manusia kami tidak memiliki kekuatan, bahkan iman kami terkadang goyah. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman ini sepanjang perjalanan hidup ini. Bapa di surga, Hamba-Mu yang menyampaikan terbatas, biarlah firman Tuhan ini oleh karena kasih sayang dan cinta Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di surga Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, di saat ini juga hamba berdoa untuk kehidupan keluarga besar Lendemere di tempat ini yang kami kunjungi. Bapak Martinus Lendemere, seorang hamba-Mu, bersama Ibu Kekasih, Ibu Amertina Udiani. Kedua hamba-Mu sedang melakukan perjalanan ke luar kota. Kami selaku anggota jemaat, kami menopang doa untuk kehidupan kedua hamba-Mu. Ada dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Kiranya Tuhan selalu hadir dan membawa damai dan sukacita. Begitupun kami serahkan akan segenap usaha yang saat ini Bapak dan Ibu jalankan. Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kedua hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami pun selaku anggota jemaat sepakat untuk tetap terus berdoa menopang akan kedua hamba-Mu.
Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka sehat, memberikan mereka umur panjang. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap usaha yang mereka jalankan. Biarlah itu menjadi pujian hormat untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak dan cucu-cucu, saudara-saudara yang ditinggalkan di dalam rumah ini, yang mendiami seisi rumah ini, kami pun berdoa buat mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kehidupan mereka. Anak-anak diberkati dalam perjuangan masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Cucu terkasih masih dalam proses pertumbuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan sehat senantiasa, umur panjang senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, segenap sanak keluarga, Bapak saudara dalam kehidupan keluarga besar Lentemere, hamba pertaruhkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami semua selaku persekutuan jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini, kami dengan penuh sukacita datang dari kilometer 12 hingga tiba di Aimas ini dengan segala baik. Kami bersyukur, kami naikkan pergumulan hidup kami kepada Tuhan dalam saat ini. Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Kami angkat setiap pergumulan hidup kami ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan menyauti doa kami, memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami gumuli dalam hidup ini, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun tak lupa berdoa untuk anggota jemaat Krayon Silo yang tidak berkenan hadir oleh karena mereka ada dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus jamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Apabila ada yang berbeban berat, Tuhan lawat mereka dengan cara dan kehendak Tuhan. Tuhan angkat beban berat mereka, berikan kelegaan bagi mereka. Apabila ada yang sementara berduka cita, Tuhan tolong mereka, beri penghiburan. Di dalam Yesus Kristus ada penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa. Akhirnya serahkan semua kami yang ada di jemaat Betel Malasilen ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami, gereja Kristen Injili di tanah Papua khususnya GKI Betel Malasilen. Tuhan mengenal ketua PHMD, staf PHMD, seluruh majelis jemaat yang bertugas bertanggung jawab dalam pelayanan bagi jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami semua, dan khususnya semua jemaat GKI Betel Malasilen ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap program-program yang telah dilaksanakan kami bersyukur karena semuanya berjalan dilaksanakan dengan baik. Dan apabila ada program yang direncanakan, Tuhan turut campur tangan. Biarlah semuanya dalam kendali dan kehendak Tuhan. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, dalam ibadah ini juga kami bersyukur kalau kami telah memberikan persembahan. Tuhan melihat persembahan kami ini untuk menopang pekerjaan di pelayanan, terlebih persembahan hidup kami untuk menyatakan keadilan dan kebenaran dalam hidup ini, untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Itu menjadi nyata dalam hidup kami, menjadi persembahan yang hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Tak lupa juga kami terus menopang doa untuk bangsa dan negara kami, tanah yang kami diami, tanah Papua, secara khusus daerah Sorong Raya, kota Sorong, Kabupaten Sorong. Tuhan Yesus memberkati para aparat keamanan, para pemimpin daerah ada dalam kendali Tuhan. Tuhan berkenan bagi mereka, anak-anak Tuhan. Tuhan berdaulat bagi mereka. Tuhan memberkati mereka dengan kasih tanpa batas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini dengan ungkapan syukur, pujian syukur hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita di sore hari ini, dan kita buka dari nyanyian rohani.
Nyanyian rohani 134, saya jemput kita semua berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Rohani ingatlah kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita bersatu, sehati, sepikir, sejiwa, dan satu tujuan. Dan kita senantiasa merendahkan diri dalam hidup ini seperti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Ulanglah dalam damai dan sejahtera, dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang agung, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus tetap tinggal menyertai memberkati kita sekalian, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur boleh kita panjatkan kepada Tuhan yang punya hidup ini, oleh karena atas kasih karunia-Nya yang Ia sudah nyatakan bagi kita, sehingga sekalipun tempat ini jauh tetapi tidak mengurangi niat kita sebagai umat yang mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mau garis bawahi tadi bahwa kita harus bersatu, sepikir, sejiwa. Bagaimana kira-kira perasaan? Oleh karena itu, mari kita pegang apa yang disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Mari kita tunjukkan kebersamaan dalam ibadah-ibadah, khususnya kita di Rayon Silo. Karena kalau tidak ada kebersamaan, maka berarti siapa yang akan beribadah kepada Tuhan kalau kita tidak ada tunjukkan kebersamaan kita. Karena kebersamaan ini memang sangat penting di dalam kita berjemaah. Saya kira itu dalam mengenai apa yang media untuk di rapat khusus yang disampaikan. Jadi saya ya, terima kasih untuk kegiatan atau jadwal kegiatan penjaringan. Kami sudah bagikan di semua majelis jemaat, di PKB, tingkat jemaat, PW, ya, semua. Dan untuk tahap berikut tanggal 4 sampai tanggal 15 itu adalah jadwal pengembalaan. Jadi Rayon Silo kena hari Senin tanggal 4. Nah sekarang karena musim hujan,
kami sudah sepakat nanti calon majelis akan ke gereja. Ya, jadi bukan lagi pendeta dengan ikut ke rumah, tapi mengingat sekarang musim hujan, sebaiknya calon majelis itu ke gereja. Jadi siapa duluan ke sana langsung masuk di ruangan pastoral situ. Ya, kita buka mulai jam 6 sampai selesai, maksimal jam 10 lah. Ya. Jadi kalau ada waktu jam 6 silakan ke sana, waktu jam 7 tetap ditunggu. Ya. Kami harap Rayon Silo di sini ada Bapak Ibu. Jadi yang istri ajak suami, suami ajak istri. Karena di pengembalaan itu ada keterkaitan. Suami atau istri harus menopang, harus ditanya dulu, ya. Tapi yang pertama ditanya itu adalah kesediaan hati, ya, jangan keterpaksaan. Jadi kalau keterpaksaan, kalau mau mundur, tapi di situ pendeta akan memberi pengembalaan, ya. Jadi ada pencerahan, mungkin tadi pikir-pikir mau mundur, tapi karena ada itu dari pendeta, ya pasti maju. Setelah selesai beribadah, kami pun menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh keluarga.
Setelah selesai beribadah, menikmati makanan, dan melihat-lihat suasana rumah keluarga Bapak Penatua Martinus Lendemere yang tampak keren dan mewah, kami pun pulang dan bersalaman dengan keluarga. Selanjutnya, kami pun pulang ke arah kilometer 12 masuk Kota Sorong. Teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kami ya. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa.